di mata kuliah material teknik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Ya, di sini ada pendahuluan. Pertama, di bidang industri modern sangat tergantung pada pemilihan material teknik yang tepat untuk mendukung efisiensi dan kualitas produk. Kedua, polikarbonat besi dikenal karena sifatnya yang kuat, ringan, dan tahan benturan serta transparan, hampir menyerupai kaca. Ketiga, material ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti otomotif, elektronik, konstruksi, dan kesehatan karena kemampuannya menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, mahasiswa teknik industri perlu memahami sifat, struktur, dan aplikasi material ini guna mendukung inovasi serta berkelanjutan proses produksi di masa depan. Selanjutnya, ada rumus masalah. Yang pertama, apa pengertian dan struktur kimia dari polikarbonat? Kedua, bagaimana proses pembuatan serta karakterisasi polikarbonat dilakukan? Yang ketiga, apa saja sifat fisik, mekanik, dan thermal yang dimiliki material ini? Yang keempat, bagaimana penerapan polikarbonat dalam berbagai bidang industri? Yang kelima, apa tantangan lingkungan yang timbul dan bagaimana solusi keberlanjutannya? Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya menjelaskan pengertian struktur kimia dan proses pembuatan polikarbonat secara singkat. Kedua, memahami sifat teknik serta aplikasi material ini dalam dunia industri. Mengidentifikasi manfaat polikarbonat dalam mendukung efisiensi dan inovasi industri modern. Selanjutnya ada manfaat. Menambah wawasan mengenai material teknik modern yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, menjadi referensi kompeten bagi mahasiswa teknik industri dalam memahami karakteristik bahan teknik. Ketiga, mendorong inovasi berkelanjutan dan kesadaran pentingnya daur ulang material untuk mencipta lingkungan. Selanjutnya ada kajian teori dikembangkan tahun 1950-an oleh Bayer di Jerman dan GE di Amerika, terbentuk di reaksi bisfonel A BPA dengan fosgen COCl2, termasuk polimer amorf yaitu transparan, kuat, dan tahan panas. Gugus karbonat OCO memberikan kekuatan ikatan tinggi serta stabil terhadap suhu dan tekanan. Selanjutnya, polimerisasi antarmuka reaksi bisfonal A plus fosgen COCl2 pada suhu 30–40 derajat Celcius menghasilkan polikarbonat murni, tapi fosgen bersifat beracun. 2. Proses verifikasi MET proses. Reaksi bisfonal A plus DPC DPNil karbonat pada suhu 2200–300 derajat Celcius, ramah lingkungan, bebas fosgen, hasil tetap kuat dan bening. Selanjutnya itu di sini ada tabel adalah sifat polikarbonat, nilai rata-rata, keterangan atau penjelasan. Yang pertama adalah kerapatan, nilai rata-ratanya itu 1,20 gram per cm kubik. Keterangannya itu lebih ringan dibanding kaca dan logam. Yang kedua adalah kekuatan tarik tensile strength 60–70 megapascal. Keterangannya itu tahan terhadap gaya tarik tinggi. Yang ketiga ada modulus elastisitas atau elastic modulus 2,4 gigapascal. Keterangannya itu kaku dan tidak mudah berubah bentuk. Yang keempat adalah sudut transisi gelas atau TG 147 derajat Celcius. Keterangannya yaitu stabil pada suhu tinggi. Yang kelima, ketahanan benturan atau impact strength, yaitu nilai rata-rata sangat tinggi. Keterangan dan penjelasan tidak mudah pecah. Yang keenam, transmisi cahaya, yaitu light transmission. Nilai rata-rata yaitu lebih kurang 90%. Keterangan dan penjelasan transparan seperti kaca. Yang terakhir nomor 7, ketahanan cuaca, weather resistance, yaitu nilai rata-ratanya baik. Keterangan dan penjelasan tidak mudah rapuh akibat sinar UV. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihannya yaitu ringan, kuat,
transparan, tahan api, dan isolator listrik dapat dibentuk panas, yaitu seperti memiliki kekuatan yang sangat tinggi, bahkan bisa menahan benturan keras tanpa pecah seperti kaca. Karena itu bahan ini sering digunakan untuk atap, kanopi, pelindung helm, atau bahkan kaca anti peluru. Walaupun kuat, polikarbonat jauh lebih ringan dibanding kaca. Hal ini mempermudah proses pengangkutan, pemasangan, dan tidak memberi beban berat pada struktur bangunan. Selanjutnya, itu kekurangan. Di sini bisa mudah tergores, kurang tahan bahan kimia seperti aseton, harga relatif tinggi. Walaupun harga relatif tinggi atau mahal dibandingkan bahan lain seperti akrik atau PFC, harga polikarbonat lebih tinggi karena kualitas dan ketahanannya. Jadi mudah tergores seperti permukaannya tidak sekeras kaca, jadi jika terkena benda tajam atau disikat kasar bisa meninggalkan goresan. Adapun penerapan industrinya itu satu, di bidang keselamatan kerja, polikarbonat bisa dibuat helm, pelindung mesin, kaca pelindung. Selanjutnya, otomotif bisa dibuat dengan lampu depan, dashboard, kaca spion. Lalu di bidang elektronik ada casing laptop, monitor, panel kontrol. Lalu di bidang konstruksi ada atap transparan, skylight, dinding peredam suara. Lalu membantu efisiensi desain dan produksi di bidang teknik industri. Nah, working space-nya yaitu yang pertama ada polikarbonat dan silika. Kenapa menggunakan ini? Karena tahan gores dan lebih kaku. Yang kedua ada carbon fiber dan polikarbonat. Keunggulannya yaitu lebih kuat untuk otomotif seperti contoh yang tadi telah kita sebutkan. Selanjutnya RPC atau daur ulang polikarbonat. Performanya mendekati bahan baru atau like new. Lalu dan polikarbonat dari bahan abadi bebas BPM. Keunggulannya yaitu ramah lingkungan. Setiap tahun dunia menghasilkan 370 ton plastik dan hanya 9% yang benar-benar didaur ulang. Oleh karena itu, pengembangan bio-PC dan sistem daur ulang tertutup menjadi langkah penting dalam industri modern. Izinkan saya menjelaskan aspek serta penutup dari materi mengenai polikarbonat dalam penerapan industri yang berkelanjutan. Yang pertama, daur ulang limbah PC dengan sistem closed loop recycling. Artinya, PC diproses kembali menjadi bahan baku baru tanpa keluar dari siklus produksi. Dengan cara ini, industri bisa mengurangi limbah plastik dan emisi karbon hingga 30-40%. Yang kedua, pengembangan bio-PC ramah lingkungan. Dibuat dari bahan hayati seperti minyak nabati atau limbah biomasa. Yang ketiga, desain produk berkelanjutan atau eco-design. Di sini, produk dirancang agar hemat energi, mudah didaur ulang, dan memiliki umur yang tahan lama. Dan yang keempat, semua ini sejalan dengan prinsip green manufacturing dan sustainable engineering, yaitu produksi yang efisien, hemat energi, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, Selanjutnya, di bagian penutup ada dua hal utama. Dalam kesimpulan dan saran, polikarbonat merupakan material teknik yang penting karena sifatnya kuat, ringan, transparan, dan serbaguna. Banyak digunakan di bidang otomotif, elektronik, konstruksi, dan memiliki performa yang sangat tinggi. Sementara, dalam saran, kita diharapkan untuk terus menggunakan material yang bisa didaur ulang dan mengembangkan inovasi baru agar proses produksi semakin efisien dan berkelanjutan. Jadi, inti dari semuanya dalam memanfaatkan keunggulan polikarbonat, tapi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena inovasi yang baik bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang menjaga bumi kita. Sekian dari saya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.